Rumah adat Limbungan terletak di lereng Rinjani, lebih tepatnya Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Menurut salah seorang tokoh yang ada di Dusun Limbungan, rumah adat Limbungan telah ada sejak beratus-ratus tahun lalu. Bentuk dari rumah adat sendiri berawal dari suatu rumah yang bernama Bale Batu Malik. Bale artinya rumah, Malik artinya keramat. Jadi, Bale Batu Malik adalah rumah induk di tengah gunung yang diyakini keramat oleh masyarakat Limbungan. Kisah Siat Limbungan ini di Perigi memang sudah cukup populer di kalangan orang-orang tua kami, tetapi untuk generasi kami saat ini itu jarang dipelajari, bahkan jarang didengar oleh anak-anak hari ini. Bahkan kalau kita mendengar cerita-cerita orang-orang tua di Perigi perihal Siat Limbungan, itu syarat dengan berbagai macam mitos-mitos dan cerita-cerita yang mungkin terdengar tidak masuk akal untuk kita saat ini. Tetapi kami dulu bersama Karang Taruna, Pok Darwis, dan dibentuk menjadi tim riset oleh pemerintah desa, itu melakukan riset selama kurang lebih 2 tahun. Itu diceritakan bagaimana peristiwa Siat Limbungan itu terjadi, yaitu peperangan antara orang-orang Bukit Limbungan dengan pemerintah Belanda pada waktu itu. Dalam buku itu diceritakan pada tahun 1907, Lalu Ayub selaku kepala distrik pada waktu itu yang bertempat tinggal di Pringgabaya, karena Bukit Limbungan ini dulu di tahun 1907 itu masih dalam wilayah kekuasaan Pringgabaya, jadi distrik Pringgabaya. Nah, lalu Ayub melaporkan para petani orang Bukit Limbungan ini ke polisi-polisi Belanda yang ada di Solo, karena orang-orang Bukit Limbungan ini tidak mau membayar pajak dan tidak mau melakukan kerja kurpe pada masa itu. Karena seperti biasanya orang Bukit Limbungan itu membayar pajak, membayar beberapa upeti lah, seperti menyetorkan beberapa kintal padi, sekian banyak kayu, rempah-rempah kepada kepala distrik. Nah, hal ini dilaporkan oleh Lalu Ayub ke pemerintah Belanda yang ada di Selong karena tidak mau membayar pajak. Akhirnya pemerintah Belanda meminta Lalu Ayub untuk membawa petani Bukit Limbungan untuk menghadap ke Selong. Sepulangnya Lalu Ayub ke Pringgabaya, ia langsung mengutus seseorang untuk datang ke Bukit Limbungan menyampaikan pesan tersebut. Sang utusan ini pun membawa pesan bahwa meminta pemimpin orang Limbungan yang pada waktu itu dipimpin oleh pengantin Ratnayu dan Mertasi untuk menghadap ke Selong. Tetapi orang Bukit Limbungan tidak mau menerima permintaan tersebut karena curiga pasti akan diapa-apain. Tapi tidak menunggu waktu lama, keesokan harinya pada tanggal 7 November 1907 itu, orang-orang Bukit Limbungan itu langsung turun ke Pringgabaya untuk mengepung dan menyerang kediaman Lalu Ayub. Dalam buku itu diceritakan sekitar 150 orang yang dipersenjatai dengan senjata yang seadanya seperti parang,
Pada tanggal 7 November itu, orang-orang Bukit Limbungan turun ke Pringgabaya untuk menyerang kediaman Lalu Ayub. Lalu Ayub menyuruh orang-orang Pringgabaya untuk menghadang serangan tersebut, tetapi dikisahkan tidak banyak orang Pringgabaya yang membantu. Dikisahkan hanya sekitar 30 orang saja yang mau menghadang serangan orang-orang Bukit Limbungan. Karena kekalahan jumlah, orang-orang Pringgabaya dan Lalu Ayub pun berhasil dikepung. Karena kewalahan, Lalu Ayub pun mengurung diri dalam rumahnya, yang mana pada waktu itu rumahnya masih dalam bentuk benteng. Dan dalam pengepungan tersebut dikisahkan ada salah seorang pengikutnya Lalu Ayub berhasil keluar dari pengepungan dan pergi ke Sorong untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November datanglah polisi-polisi Belanda untuk membebaskan Lalu Ayub. Kemudian terjadilah perang lagi, bentrokan atau siat kalau bahasa Lombok, antara polisi-polisi Belanda dengan orang-orang Bukit Limbungan. Karena kalah jumlah dan kalah secara persenjataan, karena persenjataan orang-orang Belanda sudah terbilang modern pada waktu itu, orang-orang Bukit Limbungan pun kemudian mundur kembali naik ke atas bukit. Namun pada saat itu polisi-polisi Belanda tidak langsung menyerang atau mengejar orang-orang Bukit Limbungan, tetapi justru menangkap sekitar dikisahkan 80 orang Pringgabaya dengan alasan karena mereka telah gagal melindungi kepala distrik mereka. Setelah diinterogasi, kemudian pada sore harinya polisi-polisi Belanda pun melakukan pengejaran terhadap orang-orang Bukit Limbungan. Hingga terjadilah peperangan kemudian. Peperangan itu dikisahkan bahwa orang-orang Bukit Limbungan unggul karena ia diuntungkan dengan posisinya di atas bukit, sehingga ia lebih leluasa untuk melancarkan serangan. Terjadilah baku tembak antara orang-orang Bukit Limbungan dengan polisi-polisi Belanda pada saat itu. Karena kewalahan menghadapi orang Bukit Limbungan yang berada di posisi yang sangat strategis di atas bukit, polisi-polisi Belanda ini kemudian mundur. Kemudian kembali mengirimkan telegram untuk meminta bala bantuan. Akhirnya keesokan harinya, pada tanggal 9 November 1907, polisi-polisi datang untuk membantu rekan-rekannya menaklukkan orang-orang Bukit Limbungan. Pada saat itu terjadi kontak senjata, perperangan tidak bisa terelakkan. Akhirnya orang-orang Bukit Limbungan takluk di hadapan polisi-polisi Belanda yang pada saat itu memiliki persenjataan yang lebih modern. Akhirnya orang-orang Bukit Limbungan ditangkap, diinterogasi, dan sebagian berhasil kabur dari pengepungan tersebut. Dikisahkan yang berhasil kabur adalah pengantin Ratnayu dan beberapa pengikutnya, sementara Mertasi dan Guru Kepak berhasil ditangkap. Dikisahkan orang-orang Bukit Limbungan yang tertangkap itu diinterogasi. Mengapa mereka menolak membayar pajak kepada kepala distrik mereka? Salah satu alasan mereka yaitu karena Lalu Ayub meminta pajak terlalu tinggi. Kemudian rakyat Bukit Limbungan juga protes karena pada saat itu tradisi Munda itu masih berlaku. Karena Lalu Ayub ini adalah tuan tanah dan sawahnya di mana-mana, dan yang mengerjakan itu adalah rakyatnya, maka orang Bukit Limbungan pun ikut harus melaksanakan tugas Munda itu. Dikisahkan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk bisa menyelesaikan tanah-tanah dan ladang-ladang kepala distrik.
sehingga musim hujan sudah mulai kurang untuk bisa menggarap lahan sendiri. Kemudian orang-orang Bukit Limbungan juga protes karena ia harus melaksanakan kerja Korpe pada waktu itu, yaitu memelihara jalan raya yang ada di Pelabuhan Lombok. Dengan alasan itulah, kemudian orang-orang Bukit Limbungan yang telah takluk di tangan Belanda diasingkan beberapa keluar daerah, seperti pemimpin-pemimpin. Ada yang dikirim ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Pulau Jawa, Sulawesi, dan lain-lain. Dan beberapa rakyat Limbungan itu diasingkan, tempat tinggal mereka dibakar, perkampungan mereka dibakar. Mereka diasingkan dan pemerintah Belanda pada waktu itu melarang untuk rakyat Bukit Limbungan kembali mendiami tempat tersebut, sehingga pemukiman itu pun dibakar dan rakyatnya diusir. Tempat itu sekarang kita kenal dengan Batu Mali. Akhirnya tersisalah hanya satu bangunan saja yang tersisa sekarang. Itu adalah pemukiman orang Limbungan pada waktu itu. Dan Limbungan hari ini yang kita ketahui adalah Limbungan yang baru. Setelah serangan itu mungkin dikisahkan sekitar butuh waktu 40-60 tahun untuk Limbungan kembali membangun komunitasnya pada waktu itu. Tapi tidak di tempat semula, tapi jauh ke tempat yang lebih rendah. Dan sedikit untuk yang di ada Batu Malik itu Pak, kira-kira itu. Batu Malik itu ada di tengah hutan tempatnya. Kira-kira jaraknya dari sini sekitar 1,5 kilo kurang lebih lah. Di sana itu kan ada rumah seperti ini juga di sana, tapi cuma satu. Cuma satu. Katanya orang tua kita rumah itu induknya rumah ini. Awalnya rumah ini. Tapi katanya tidak ditanyakan. Ya kalau itu rumah itu Gontroyo kita kalau perbaiki kalau udah bocor itu sama-sama kita yang dua dusun ini bermusyawarah itu sama. Terkait rumah adat Limbungan, saat ini masih dipertahankan oleh masyarakatnya karena adat istiadat mengharuskan mereka untuk tetap mempertahankan bentuk dan arsitekturnya. Rumah adat Limbungan sekilas kalau diperhatikan seluruhnya memang terbuat dari bahan-bahan dan logistik yang terdiri dari bahan-bahan alami. Atapnya terbuat dari ilalang, dinding yang terbuat dari bambu yang dianyam, kemudian lantainya yang masih terbuat dari tanah. Rumah adat Limbungan ini berbentuk persegi. Kemudian rumah adat Limbungan ini terdiri dari 2 ruangan yang kita kenal dengan balai dalam dan balai luar. Balai dalam ini dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai dapur, ruang tidur, dan ruang kelahiran dan kematian. Sementara ada namanya ruang sesangkok. Ruang sesangkok ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu dan menyimpan beberapa barang-barangnya. Kemudian selain rumah adat Limbungan, di depannya itu ada berdiri namanya pantok, semacam bangunan yang terbuat juga dari bahan-bahan alami.
terbuat dari kayu, bambu, dengan atap ilalang. Pantak ini berfungsi sebagai lumbung untuk masyarakat adat. Di sana, segala jenis tanaman yang dipanen akan disimpan di lumbung tersebut, sehingga simpanan makanan mereka bisa bertahan lama dan terhindar dari serangan hama. Rumah adat Limbungan memiliki banyak sekali filosofi. Yang pertama, kita akan mulai dari pintu sesangkok. Pintu sesangkok ini memiliki tinggi sekitar 1 meter, atau paling tinggi itu sekitar 1,30 meter. Sehingga orang yang memasukinya pun harus merunduk. Alasannya adalah karena ia memiliki nilai filosofis. Ketika kita memasuki ruangan tersebut, kita merunduk sebagai tanda penghormatan terhadap tuan rumah. Di pintu utama inilah terdapat 2 tangga. Terdapat 2 tangga yang mencirikan sholat 2 rakaat, yaitu subuh. Kemudian di dalamnya terdapat pintu yang menuju ruang utama atau balai dalam. Pintu ini biasanya terbuat dari kayu. Tingginya sekitar 150 cm. Kalau orang begawe ya istilahnya, kalau orang Sasak itu gotong royong yang membedakan gotong royong sama orang luar Limbungan itu seperti apa? Misalkan ada hal-hal yang menarik gitu dilaksanakan sama orang Limbungan Di acara gawe. di acara gawe. Ini gotong royong sudah. Gotong royong enggak ada si Yang spesifik untuk untuk lain itu enggak ada. Tapi semua kalau di sini kalau acara gawe itu pokoknya kita gotong royong, walaupun sifatnya enggak diberitahu, tapi itu acara kampung namanya, walaupun enggak diundang lah istilahnya. solidaritas Iya. yang mau sekuat Ya, gotong royong mulai dari ambil kayu, ambil kelapa, pokoknya semuanya itu gotong royong semua. Dan ada yang menarik yang kami lihat kemarin di salah satu video pemuda gitu Pak, ada ketika warga Begawe itu ada istilahnya apa itu Pak, yang nujak Nujak, itu namanya di sini nujak menik tokol. Tapi itu enggak semua acara gawe, itu khusus di acara hinatan, acara seperti itu. Kalau seperti nikahan itu enggak dipakai nujak Berarti khusus di hitanan. khusus di hitanan. Dan itu juga kalau hitanan itu enggak boleh, enggak nujak menik tokol itu. Khusus di hitanan. Ya khusus.